Baik, Baik, Kak. Malam baik Kak, ya. baik. Oke, thank you buat jawabannya. Gimana semua udah makan belum? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Belum, Kak. Nggak apa-apa, kita nggak lama-lama biar bisa makan. Jadi aku langsung boleh share screen ya, Kak. Hari ini teman-teman semua tahu nggak? Oh iya, boleh Kak. Kita mau bahas tentang apa? Ada yang tahu di sini? Bisa chat kalau ada yang tahu. Ayu, sorry, oper co-host ke Kak Jonathan ya. Oke, boleh Kak. Kita hari ini mau bahas tentang cara melamar pekerjaan ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai sesuatu yang baik, kita harus berdoa dulu. Boleh ya aku mimpin doa dulu, Kak? Oke, Boleh Kak, boleh Kak, pimpin silakan doa Kak. ya. Aku akan pimpin doa dalam Kristiani, tapi teman-teman boleh berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyatukan kami pada hari ini ya Tuhan. Tolong berkati meeting kami supaya berjalan dengan lancar dan juga berkati kakak-kakak semua di sini dari PPA dan juga adik-adik semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, doa selesai. Oke, teman-teman. Di sini aku mau lihat dong semangatnya. Boleh di chat. Tulis semangat gitu, yang semangat hari ini. Nanti ada games loh teman-teman di akhir. Jadi apa yang kita jelasin sekarang teman-teman catat ya. Teman-teman catat dan teman-teman perhatikan baik-baik. Karena bukan buat games-nya doang, tapi ini juga penting buat teman-teman semua nanti ke depannya. Oke, sebelum itu aku perkenalkan dulu ya. Nama aku Jonathan Utama. Aku akan jadi speaker pada hari ini dan ada teman aku juga namanya Lorenzo Siboro. Boleh kenalan dulu, Bro Lorenzo. Oke, halo semua. Aku Lorenzo Siboro, bisa dipanggil Lorenzo atau Zo aja juga nggak apa-apa. Di sini akan bantu kalian nerangin tentang melamar pekerjaan sama Kak Jonathan. Thank you. Oke, sebelumnya ini screen-nya sudah bisa dilihat ya teman-teman semua. Oke ya, sudah oke. Oke, thank you. Jadi sedikit pengenalan diri tentang diri aku. Dulu itu aku pernah kerja di kafe teman-teman. Jadi aku pernah apply di situ, pernah bekerja selama 6 bulan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau bekerja di suatu kafe seperti ya chat time atau seperti kayak tempat boba-boba gitu atau tempat ya kafe biasa, itu teman-teman harus kebanyakan apa ya, kayak ingetin resepi-resepi atau ya cara membuat boba itu tersebut. Dan sebenarnya itu lumayan sulit sih teman-teman, tapi kalau misalnya udah kebiasa itu ya oke. Jadi kalau teman-teman yang mau melamar kerja di kafe, itu teman-teman bisa perhatiin baik-baik ya. Jadi sekarang ini aku kerja di suatu perusahaan financial ya, di perusahaan asuransi. Dan teman aku Lorenzo, boleh introduction? Tadi kayaknya aku udah lumayan banyak ya introduction-nya. Oke. Iya, kalau aku sebenarnya untuk pengalaman kerja udah pernah beberapa kali magang dan kemarin terakhir kali magang itu di Chevron. Aku nggak tahu ya kalau kalian tahu atau enggak, itu oil and gas company. Dan aku kemarin magangnya di Riau. Itu asalku dari situ. Jadi kemarin sebelum itu kita dimintain untuk siapin CV, portfolio, dan lain-lain lah, berkas-berkas yang untuk membantu chances kita untuk mendapat magang atau pekerjaan tersebut. Jadi aku sama Kak Jonathan di sini mungkin udah sedikit lebih ahead daripada kalian tentang cara melamar pekerjaan. Jadi di sini kita mau bantuin kalian untuk ingetin aja sih sebenarnya. Mungkin kalian udah tahu, ingetin apa aja yang perlu disiapkan sebelum melamar pekerjaan. Gitu ya teman-teman. Oke, balik ke Kak Jonathan. Oke, thank you Lorenzo.
Nah, teman-teman, ini ada 8 tahap ya proses lamaran kerja. Ini sebenarnya teman-teman nggak perlu hafalin gimana, tapi aku kasih tahu aja supaya karena ini penting buat teman-teman semua. Oke, jadi yang tahapan pertama itu untuk mempersiapkan CV, cover letter, dan portofolio. Aku akan jelasin masing-masing nanti. Lalu tahap kedua itu ada review dari recruiter dan HRD atau sumber daya manusia ya, Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, jadi di sini pada tahapan pertama ini teman-teman harus menyiapkan ya CV. CV itu seperti data pribadi teman-teman ya. Kalau cover letter itu seperti eh, seperti surat yang teman-teman tulis untuk perusahaan yang teman-teman mau apply. Dan portofolio itu sebenarnya mirip-mirip ya dengan CV, tapi dia lebih spesifik dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Misalnya ya, aku kasih contoh. Misalnya teman-teman mau menjadi fotografer, ya, terus mau apply sebagai fotografer. Nah, itu di portofolio ya teman-teman, itu teman-teman bisa cantumin kayak seperti foto-foto yang teman-teman sudah ambil, ya, atau enggak uh, yang berhubungan dengan pekerjaan itu tersebut. Jadi lebih spesifik. Tapi sedangkan kalau CV itu lebih personal. Jadi CV itu bisa digunakan untuk berkali-kali gitu. Jadi kalau teman-teman apply buat satu pekerjaan menggunakan satu CV, lalu pekerjaan lainnya teman-teman bisa menggunakan CV yang sama gitu. Jadi nggak perlu ubah-ubah lagi. Tapi kalau portofolio itu harus diubah ya. Tergantung pekerjaannya teman-teman mau apply apa. Nah, habis itu akan di-review. Lalu ada screening call. Teman-teman, screening call ini itu seperti wawancara singkat ya. Jadi setelah sudah review, teman-teman akan di schedulein buat telepon sama recruiter ya teman-teman, dan akan wawancara secara singkat supaya mereka lebih mengenal teman-teman semua. Lalu ada wawancara. Wawancara itu ya teman-teman semua tahu ya, wawancara biasa di pekerjaan. Jadi akan ditanyakan mengapa teman-teman mau ikut mau bergabung dengan perusahaan tersebut dan segala macam itu. Nah, habis itu ada psikotes, teman-teman. Psikotes ini adalah suatu tes yang teman-teman harus lakuin supaya perusahaan itu bisa mengenal keterampilan teman-teman semua sama keahlian teman-teman. Oke. Nah, habis itu permintaan referensi. Nah, permintaan referensi ini itu adalah suatu surat ya yang teman-teman dapat dari perusahaan sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman udah berhenti nih satu perusahaan, lalu teman-teman mau bergabung dengan perusahaan lainnya. Nah, itu teman-teman bisa meminta surat referensi dari perusahaan sebelumnya. Jadi nanti di surat itu akan diberitahu tentang keahlian teman-teman dan juga keterampilan teman-teman, atau uh, kayak apa ya, achievement-nya teman-teman gitu. Nah, terus ada ekspektasi dan negosiasi gaji. Di sini nanti akan dijelaskan ya di belakang. Lalu ada offering letter. Sorry teman-teman, aku kasih sebentar ya, 10 detik bentar. Sorry teman-teman buat itu tadi cut-nya. Soalnya ada yang ketok-ketok pintu aku tadi. Sorry ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sini, ini adalah contoh CV ya. Yang tadi aku bilang ini lebih personal. Jadi tentang data-data teman-teman, nama, alamat, segala macam itu ada di CV teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada bagian kontak, pengalaman kerja, pendidikan, kemampuan, bahasa. Nah, kalau teman-teman mau membuat CV seperti ini, ya, ini teman-teman bisa buat sebenarnya dari internet. Ini gratis. Jadi teman-teman bakal isi data ya teman-teman, apa yang teman-teman dapat lakukan, itu teman-teman masukin semua di CV. Oke. Nah, ini ada contoh cover letter teman-teman. Ya, jadi kita nggak terlalu perhatiin gimana,
soal yang ini, ya teman-teman bisa nulis sendiri cover letternya dengan cara teman-teman sendiri, tapi harus polite ya. Jadi harus lengkap datanya, dan juga teman-teman harus menulisnya dengan sekreatif teman-teman, sekreatif mungkin gitu, oke? Dan menggunakan bahasa yang baku ya teman-teman. Nah, lalu ada portofolio. Yang tadi aku bilang portofolio itu lebih spesifik ya teman-teman. Jadi dengan contoh yang aku kasih tadi, kalau teman-teman mau jadi fotografer, itu teman-teman cantumin berbagai foto yang teman-teman udah capture. Nah, gunanya portofolio ini, teman-teman harus membuat sekreatif mungkin. Jadi lebih kalau portofolio teman-teman lebih interesting, lebih menarik ya di mata perekrut, itu akan lebih baik, dan perekrut akan lebih senang gitu. Oke, ini yang tadi aku jelasin juga. Jadi perbedaan CV dan portofolio itu informasi yang diberikan itu berbeda ya. Jadi yang CV itu tentang lebih ke personal, portofolio itu lebih spesifik. Lalu ada kelengkapan data juga, memberikan bukti. Kalau CV itu teman-teman nggak perlu memberikan bukti, tapi kalau portofolio teman-teman harus memberikan bukti ya. Dan umum dan spesifik. Kalau CV itu umum, kalau portofolio itu spesifik ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya Kak Lorenzo akan melanjutkan. Oke, halo teman-teman. Jadi tadi seperti yang si Kak Jonathan udah terangin tentang CV, cover letter, sama apa tadi, portfolio ya. Nah, itu kan mirip-mirip semua ya. Nah, yang CV itu sebenarnya kan itu banyak sedikit skills yang kita mungkin nggak spesifik kan, yang lebih spesifik di portfolio ya. Nah, yang di CV itu dari pengalaman aku sendiri itu kita aku dibantuin sama kakakku actually. Jadi untuk itu kita bisa minta tolong sama teman atau siapa yang udah berpengalaman untuk nge-review CV kita atau cover letter kita sama portfolio gitu, boleh banget. Jadi jangan takut untuk nanya, minta bantuan mereka gitu dari yang lebih berpengalaman ya kan. Jadi misalnya ada yang kurang atau mungkin bahasanya ada yang lebih bagus didengar gitu, mereka bisa bantuin kita di situ gitu. Jadi untuk itu sebenarnya kita lebih bagus untuk nanya orang yang lebih berpengalaman daripada kita coba sendiri dan salah kan. Jadi kita mendingan kalau ada yang kurang dibantuin dan kita bisa belajar juga dari situ. Oke, nah mungkin sekarang aku lanjutin. Next ini ada cara menentukan keberhasilan dalam wawancara. Nah ada banyak nih teman-teman. Jadi yang bisa kita kerjain itu ada kerjakan pekerjaan rumahmu. Nah itu sebagai tanggung jawab lah, kita belajar bertanggung jawab di situ. Itu awalnya. Nah habis itu kita harus mempersiapkan diri dan semua material yang kita perluin untuk wawancara tersebut, ya kan. Next ada berpakaian dengan rapi dan tepat. Ya kita nggak mungkin juga ada job interview atau interview untuk pekerjaannya teman-teman pakai kaos atau yang nggak rapi gitu. Jadi kita make sure bersihin rambutnya, mungkin kumisnya dirapin ya kan. Habis itu potong rambut, bersih baju yang bersih lah, rapi, berpakaian rapi gitu. Jadi kelihatan siap untuk mengerjakan pekerjaannya ke depan gitu. Nah, dan tepat waktu ini yang agak susah nih sama aku juga sih sebenarnya. Tapi kita usahakan sebaik mungkin untuk datang at least 10-15 menit sebelum waktu wawancaranya. Jadi waktu yang jadwal wawancara itu datang, kita udah ready di tempat gitu. Di Zoom ataupun di offline gitu kalau datang ke tempatnya. Kita harus datang lebih cepat ya, teman-teman. Nah, tetap setia pada pesan. Jadi mungkin kalau kita ditanyain atau diapain gitu, ditanyakan beberapa pertanyaan dalam wawancara, kita jawab dari awal sampai akhir itu harus sama ya pesannya teman-teman. Kita nggak boleh muter-muter atau berubah gitu tone-nya atau pesan yang kalian mau kasih tahu itu jangan berubah, karena
di situ bisa dilihat personality orangnya gimana gitu, gampang tergoyang nggak atau bagaimana gitu. Oke, habis itu ada hindari membicarakan tentang uang atau keuntungan. Ya itu paling pantang ya teman-teman. Maksudnya mungkin kalau kita setelah dapat offering letter, mau bahas gaji atau setelah kita beberapa kerja seberapa lama sama perusahaan, kita bisa membahas tentang itu. Dan itu harus in a matter of time kita bisa belajar untuk membahas itu dengan sopan, tidak memaksa, tapi mungkin kita tahu mungkin make sense nih untuk kita dapat gaji lebih. Nah itu kita bisa mohon dengan baik gitu, dengan kata-kata yang sopan tadi seperti Kak Jonathan jelasin. Nah, berikutnya ada hati-hati dalam membicarakan tentang pekerjaan sebelumnya. Ya, jangan sampai kita keceplosan atau ngasih tahu rahasia dari perusahaan sebelumnya atau justru kesalahan yang kita buat di perusahaan sebelumnya. Nanti mereka malah jaga-jaga nih, ini anak bakalan buat kesalahan ini lagi nih gitu. Jadi itu harus hati-hati ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah kita harus bersenyum dan tetap kalem. Jadi jangan pasti kalau kita masuk ke job interview kita merasa tertekan atau pressure gitu ya. Tapi kita harus usaha coba banget jangan sampai kelihatan nervousnya gitu. Oke, bisa next slide Kak Jonathan. Oke, sorry teman-teman. Ini yang pertama itu maksudnya teman-teman harus research dulu ya. Jadi teman-teman research perusahaannya yang teman-teman mau apply, biar teman-teman bisa menjawab semua wawancaranya. Jangan nanti teman-teman nggak ngerti apa-apa soal perusahaannya terus datang ke wawancara. Nanti teman-teman jadi bingung mau jawabnya apa gitu. Oke, jadi sebelum apapun itu teman-teman harus research dulu, harus melakukan analisis yang baik tentang perusahaannya supaya teman-teman bisa menjawab dengan yang terbaik. Oke? Ingat ya teman-teman, perhatikan. Oke, next. Oke, iya benar tuh Kak Jonathan. Sorry tadi aku lupa. Itu research penting banget. Jadi kalau kita nyampe ke wawancara, kita jangan sampai blank-blank gitu aja nggak bisa menjawab karena kita nggak tahu kita belum research tentang perusahaan tersebut gitu. Oke, next ada bagaimana menentukan gaji yang kamu pantas dapatkan. Nah, itu seperti yang aku jelasin tadi, kita nggak mungkin langsung bahas tentang gaji di situ. Kita harus pertama ngelakuin research dulu, evaluasi diri kamu, kalkulasi pengeluaran wajib, ajukan pertanyaan saat wawancara, baru nanti terakhirnya coba lakukan negosiasi gitu. Jadi kita datang ke negosiasi atau mau membahas tentang gaji, kamu harus research dulu, evaluasi dulu diri kamu apakah wajar saya minta untuk gajinya ditinggiin atau gimana gitu. Jangan sampai kita misalnya kerjanya biasa-biasa aja nih, masa kita minta gaji lebih tinggi, kan nggak make sense ya. Jadi kita harus make sure kita kerja lebih terus, habis itu mungkin dari situ kita merasa, oh kayaknya saya perlu lebih nih, kayaknya saya ini worth it buat saya negosiasiin gitu. Nah, baru nanti ada kalkulasi dan juga ajukan pertanyaan. Nah, kalkulasi ini kita pikirin dulu nih, make sense nggak untuk kita nanya bosnya atau siapa nanti kamu akan negosiasi itu wajar nggak itu kamu tanyain. Soalnya misalnya pengeluaran kamu memang semuanya udah dikasih makan, jatah makan dikasih, tempat tinggal dikasih, masa kamu nanya gaji tinggi lagi. Nah itu kan nggak make sense. Jadi itu harus kita perhatikan dengan hati-hati ya teman-teman. Oke, mungkin bisa next slide Kak Jonathan. Nah, nanti setelah dalam pekerjaan kalian pasti harus membuat presentasi ya teman-teman. Nah, di sini ada pentingnya belajar membuat presentasi yang profesional. Jadi presentasi itu nggak kayak anak-anak gitu yang buat. Soalnya kalau main PowerPoint kan pasti dari kecil kita udah nggak tahu ya kalau teman-teman pasti kita adalah simple gitu buat presentasi ya kan. Nah, untuk membuat presentasinya lebih profesional, ini ada beberapa poin yang kami akan kasih tahuin kalian ya. Nah, di sini yang paling penting adalah tetap tenang dan percaya diri dengan layar pribadi untuk membaca naskah dan catatan, melihat pengatur waktu, dan mengetahui slide berikutnya. Nah, kepercayaan diri ini sangat penting ya teman-teman. Nah, kalau kalian untuk job interview, untuk presentasi nanti, untuk apapun itu ke depannya, kalian harus percaya diri. Apapun yang kalian kasih tahu,
yang kalian omongin atau bahas dalam interview atau dalam pekerjaan, itu yang penting kalian percaya diri. Itu dulu. Nah, dari situ kita baru bisa membaca naskah dan catatan, mengatur waktu, dan mengetahui slide berikutnya itu sebenarnya setelahnya. Tapi penting juga, karena kalau kita nggak ada catatan, nggak bisa ngatur waktu, nggak tahu slide berikutnya, itu bisa bahaya ya teman-teman. Soalnya kalau kita membahas slide atau mempresentasi, kita nggak tahu slide berikutnya, nanti kita justru lebih bingung, karena pasti ada yang nanya, ini tentang apa, atau itu tentang apa gitu, kan kita nggak bisa jawab ya. Jadi penting untuk kita tahu itu semua ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 poin penting yang menurut kami bisa membantu teman-teman untuk membuat presentasi yang lebih profesional ya. Nah, di poin 1 ada presentasi, itu adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian, peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Poin kedua ada membuat PPT dengan tampilan rapi dan profesional adalah beberapa hal yang sangat penting dalam melakukan presentasi. Poin ketiga ada membaca setiap slide dengan jelas dan tidak terburu-buru adalah cara penting untuk terdengar profesional selama presentasi pekerjaan. Gitu teman-teman. Jadi mungkin poinnya adalah semakin kita santai, calm gitu, percaya diri, lebih jelas kita membaca presentasi tersebut, dan juga kita lebih dipercaya sama orang yang mendengar. Gitu teman-teman. Mungkin dari aku itu aja ya, Kak Jonathan. Bisa berikutnya kembali ke Kak Jonathan. Oke. Thank you Lorenzo. Aku tambahin sedikit ya teman-teman. Kalau di wawancara atau teman-teman lagi menjelaskan tentang presentasi, ya PowerPoint-nya teman-teman, itu teman-teman butuh public speaking namanya. Jadi itu sebagai skill ya, cara teman-teman berbicara dengan employer ya teman-teman, atau enggak dengan orang banyak. Nah, itu akan meningkat jauh jika teman-teman bisa berlatih. Teman-teman bisa berlatih cara berbicara dengan keluarga teman-teman, atau enggak dengan kakak-kakak di sini ya. Teman-teman bisa berlatih itu terus setiap harinya. Dan teman-teman kalau untuk menambah percaya diri ya, teman-teman harus menambah wawasan teman-teman. Jadi yang tadi Lorenzo bilang benar, kalau teman-teman nggak mengerti tentang presentasinya, ya sama aja, artinya teman-teman juga nggak bisa berbicara dengan leluasa, atau enggak berbicaranya pasti mandet-mandet gitu, nggak lancar. Kalau teman-teman udah mengerti benar tentang poinnya, tentang topiknya, itu pasti lancar teman-teman. Dan jangan lupa ya, banyak latihan, karena latihan itu penting banget. Oke, aku rasa, nah itu aja sih teman-teman. Nggak panjang ya dari kita. Memang sebenarnya kalau teman-teman mau melamar pekerjaan itu nggak susah ya. Teman-teman harus teliti aja dalam membuat CV, cover letter dari teman-teman sama portofolio itu harus teliti. Dan kalau teman-teman wawancara itu harus percaya diri ya. Itu aja sih. Nah, itu yang paling penting. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita mau adain games ya. Jadi tadi teman-teman catat ya semua. Boleh di chat. Catat ya tadi atau dengerin aja. Oke, sebelumnya teman-teman ada mau bertanya apa sama kita? Boleh teman-teman yang mau bertanya dulu sebelum kita kuis. Nanti Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya teman-teman. Kita setelah ini ada video, habis itu ada kuis juga. Kalau kalian nyatet pasti bisa deh, gampang ya. Ya, ayo jangan malu-malu teman-teman. Kalau malu-malu sesat di jalan. Teman-teman boleh nanya apapun. Lamar pekerjaan lebih worth it pakai surat lamaran atau CV? Oh, kalau ini dua-duanya penting banget, Elisa. Oke? Tapi tergantung sih sebenarnya. Tergantung pekerjaan yang kamu mau apply. Tapi kalau bisa, kamu persiapkan dua-duanya. Oke ya? Jadi yang 3 dokumen tadi yang aku bilang, itu penting banget teman-teman.
Jadi teman-teman perlu persiapkan ketiga itu. Oke ya. Nah, tapi kalau tadi aku bilang kan CV itu teman-teman bisa menggunakannya berkali-kali ya. Jadi teman-teman bisa buat satu aja untuk melamar kerja dengan banyak kerjaan gitu. Jadi untuk Elisa di sini boleh ya, nanti minggu depan kan kita ketemu lagi. Kamu boleh coba buat CV-nya dulu karena itu free di internet. Nanti boleh kasih unjuk ke aku juga nggak apa-apa untuk minggu depan ya. Boleh ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Thank you Elisa buat pertanyaannya. Mungkin kalau belum ada nggak apa-apa kali Kak Jonathan. Nanti mungkin ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan apa perlu bantuan nanti ke depannya, mungkin kita tinggalin kontak kita ke kakak mentor kali ya. Nanti untuk mereka kalau memang mau bantuan atau gimana ke depannya bisa minta kontak info aku atau Kak Jonathan ini dari para mentor. Oh ini ada satu lagi nih Kak Jonathan, silakan. Sorry, Lorenzo boleh bantu jawab dulu ya, sebentar. Oke, Sorry. siap. Oke, dari Kak Elisa lagi, Kak, saya juga mau bertanya lagi. Saya fresh graduate, nah kalau ditanya besaran gaji yang pas itu kita jawabnya gimana ya? Sedangkan kita kan belum tahu pengeluaran kita sebelumnya masih ditanggung. Oh iya benar. Oke, jadi Elisa kalau untuk kayak gini, mungkin kan kita belum ada gambaran sama sekali ya. Jadi kamu mungkin mendingan lebih baik untuk nggak usah dulu lihat gaji. Yang penting kita dapat kerjaan dulu, kita kerjain dengan baik. Mungkin nanti ke depannya kamu baru ngerasa bahwa setelah berapa lama, sekian lama kamu misalnya spendingnya itu seberapa besar, misalnya dari sini ke kantor atau ke tempat pekerjaan kamu jauh, jadi harus bayar bensin, sekarang bensin naik lagi ya kan, jadi kita harus mikirin itu semua. Mungkin setelah seberapa lama kamu kerja dulu baru bisa membahas tentang gaji yang pas gitu. Mungkin dari aku gitu aja sih Elisa. Jadi lebih baik nanti aja bahas tentang gajinya. Oke? Oke, Kak Jonathan silakan. Kak, kalau kita pernah ada catatan polisi, kita masih bisa kerja atau enggak? Kalau untuk ini aku kurang mengerti ya, Pison. Tapi sepertinya tergantung lagi sama perusahaannya minta atau enggak. Kalau yang pastinya sih kalau kamu kasih unjuk ada catatan polisi itu kesempatan kamu untuk dapat pekerjaan itu lebih tipis. Oke, Pison. Oke, sorry Kak Jonathan, mungkin aku tambahin Kak Pison. Boleh. Jadi mungkin kan itu kalau misalnya kalian lamar kerja atau gimana gitu kan pasti mereka tanyain dong info-info kalian gitu kan. Nah, mungkin kalau nggak ditanya kamu nggak apa-apa, mungkin nggak akan ada masalah gitu. Jadi kalau tergantung seperti Kak Jonathan bilang tadi, tergantung dari employer kamu. Jadi dari perusahaannya itu bagaimana mereka minta atau apakah mereka ada masalah. Tapi jangan sampai kamu sembunyi-sembunyiin gitu. Terbuka aja. Mereka pasti lebih appreciate kamu kalau diminta langsung ngasih gitu. Jadi nggak ada yang disembunyiin gitu dari mereka. Gitu ya, Pison. Oke, silakan Kak Jonathan. Ya, betul banget kalau Renzo. Thank you. Oke, teman-teman, pertanyaan masih dibuka. Boleh untuk teman-teman yang masih bingung atau apa, boleh tanya. Ya, 2 menit lagi nih teman-teman. Sampai 6.45 nih kita buka pertanyaan. Kalau misalnya belum ada sampai 6.45, nanti kita, seperti aku bilang tadi, kita kasih kontak info aku sama Kak Jonathan ke para mentor aja ya, teman-teman ya. Emang Iya, boleh. mungkin masih ada yang malu-malu atau gimana, apa-apa nanti lewat chat juga boleh ya nanyain ya teman-teman. Tapi kalau gimana Kak Jonathan? Atau enggak teman-teman yang malu-malu boleh private chat aku atau kalau Renzo, nanti kita nggak bakal sebutin namanya juga nggak apa-apa. Iya, betul. Nggak apa-apa ya teman-teman, langsung aja nanyain, jangan malu-malu. Aku sama Kak Jonathan baik-baik kok orangnya, kayaknya ya. Nggak gigit kok.
Nggak Iya, apa-apa, kita langsung baik-baik aja kok, tanyain. teman-teman. Percaya deh, kita orang baik. Iya. Oke, mungkin belum ada lagi kali ya Kak Jonathan. Nggak apa-apa deh, kita pasangin videonya buat teman-teman nonton sebentar, baru kita ada quiz pendek ya teman-teman yang bisa kalian ikutin. Silakan Kak Jonathan. Oke, sebentar ya teman-teman, aku putar dulu. Nah, iya. Jadi teman-teman ini videonya akan ngasih tahuin kalian bagaimana yang apa saja yang perlu kalian percaya. Seperti yang kami bahas hari ini sih sebenarnya. Tapi dia lebih menjelaskan dengan lebih lebih singkat dan padat mungkin ya. Jadi kita bisa lihat sekalian diperagain bagaimana menjalankan wawancara pekerjaan yang baik gitu, teman-teman. Gimana Kak Jonathan? Apakah bisa? Sebentar ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah Kak Jonathan. Sudah ya. Tapi Sudah. sepertinya ini nggak ada. Sorry Kak Jonathan, itu di setting bisa diklik subtitle auto generated ya. Setting Auto translate. subtitlesnya nggak bisa diganti ke bahasa Indonesia. Nah, iya itu. Ke bawah Indonesia. Nah, Indonesian. Oke. Silakan nonton ya, teman-teman. Sorry teman-teman, kayaknya belum ini ya, suaranya belum ada ya? Iya, Kak Jonathan. Suaranya belum ada kayaknya. Oke. Oke, sudah. Sudah? Make or break an opportunity. Oke. So to help you Silakan really nonton ya. prepare, we're going to dissect and analyze an entire interview from start to finish. I'll be sprinkling in a mix of tips about body language, etiquette, and how to answer common questions. Like, when exactly does the interview start? How do you deal with nerves? And how soon can you follow up? For years, athletes have used science and data analysis to improve. Now, we are doing the same for job seekers everywhere. This is Job Science. Meet Anya, a recent grad majoring in business administration. She's interviewing for an entry-level project management position. Note her posture. Head up, shoulders pulled back, no slouching, and no laid-backness. The interview begins the minute you walk into the building. Anya treats everyone in the office with respect while keeping eye contact. From security personnel to receptionists, anyone you run into on your way in could be asked to give feedback on you. It's normal to be nervous. When nerves kick in, the natural human response is to take short breaths and breathe faster. Stay calm by taking a deep breath before entering. Hold it, count to 3, and then slowly breathe out. Pause. First, ace those introductions. Greet everyone in a way that is authentic to you, like, hey, nice to meet you, and then say their name. That one always works. You know, you're more likely to remember their name if you say it out loud when you first meet. A lot of the time, small talk comes up before any questions. It's good to have a few current events or topics in mind. You can't possibly predict what they're gonna ask, but you can practice answering the common ones, like, why do you wanna work here? What makes you unique? Let's see what our interviewer asks. So I want to hear more. Tell me a little about your experience and what you'd bring to this role. Pause. When this is asked, they're looking to learn what makes you stand out. Be honest with your answers. If that means having to pause and think for a second, that is all right. Think about your past experiences and how the role lines up with your future goals. It never hurts to be honest. Great question. Ever since I was young, I've always been the organized one in my family. Whether it was helping my parents schedule vacations or color coordinating my closet, naturally that lifestyle got me here, project management. I've been a people person for as long as I can remember. Plain and simple, I love team building and making sure everyone has a part. Just the other month. Ooh, just really quick, don't speak negatively about previous places you've worked. Instead, talk about what you've learned. I helped lead a team of 5 to deliver a 3-week sales project a few days ahead of schedule.
I'd love to bring these things here. Perfect. A response like this not only answers the question, but also shows off her personality. But remember, there's no one right way to interview and answer questions. Be yourself and let your personality shine. Be aware of your movements. Practice polite, confident body language. Subtly miming your interviewer's posture can actually create a sense of connection. Of all places, unnecessary movements are hard to ignore in an interview. Whether it's tapping your fingers or bouncing your leg, be aware and stay present. Hey, it's been great chatting so far. I guess my last question is, do you have any questions for me? Ooh, this is a hot one. Make sure to have a short list of questions for your employer in your back pocket. Ask the questions you would if you got the job. If tomorrow was your first day, what would you want to know from the manager? Even if you don't have any burning questions, asking a few shows that you did your homework and that you really care. Some include, what do you like best about working here? What are some mistakes people have made in this position? What is a goal you're currently working toward? How will my performance be evaluated? Well, I did read that you're expanding your software team next quarter. I'm curious how you plan to carry that out. The interview isn't actually over. Always follow up within 24 hours with a thank you email to the hiring manager. This can be a quick note simply thanking them for their time, or a longer one that elaborates on some of the things you talked about. It's key to leaving a lasting impression. This was the breakdown of an interview. Till next time. Oke, teman-teman. Bagus ya videonya ya. Iya, bagus banget teman-teman. Videonya mungkin agak lag sedikit ya, karena videonya patah-patah sedikit. Tapi itu oke. Poinnya adalah ya kita harus seperti yang tadi aku sama Kak Jonathan terangin, bahwa percaya diri, kita harus melakukan research sebelum wawancara. Itu hal-hal yang penting untuk teman-teman ingat sebelum wawancara pekerjaan, gitu ya teman-teman. Oke, gimana Kak Jonathan? Apakah kuis kita ready? Bentar Oke, lagi sudah kita ready. main kuis ya Kak. Iya kan Kak Jonathan? Iya, benar. Sekarang Oke, kita ada so- kuis ya teman-teman. Nanti di akhir ini akan ada hadiah juga untuk ketiga pemenang ya. Jadi setiap pemenang akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000. Jadi teman-teman yang tadi perhatiin, ya bagus lah untuk kalian. Tapi yang enggak, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti minggu depan ada lagi. Oke, udah kelihatan teman-teman share screen-nya? Sudah kok. Oke, thank you. Sudah Kak. Iya. Oke, yang teman-teman join ya Kahoot-nya. Di situ ada, jadi nih kita kasihin website-nya itu kahoot.it. Sorry. Kahoot-nya pakai K ya itu guys, teman-teman. Kahoot.it. Nah, itu kalian masukin game pin-nya yang ada di layar. Ya, teman-teman. Ya, atau teman-teman bisa scan barcode juga di situ. Kita tungguin untuk semuanya join ya. Ayo teman-teman join. Apakah teman-teman bisa join-nya? Gimana yang lain? Bisa Ayo nggak? teman-teman yang belum join. Jadi kalian harus ke kahoot.it. Habis itu di situ ada masuk game pin. Nah, kita masukin game pin-nya di situ. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Kalau kelihatan nggak? Nah, di situ kalian masukin game pin-nya. Game pin-nya 6180155. Nih, aku tulisin di Zoom chat ya, teman-teman.
Oke, kita tungguin lagi yang lain untuk join. Di sini ada berapa nih? 18 orang ya. Sekarang baru ada 7. 18 dikurangin 4 ya, Kak Jonathan. Iya. Kita soalnya yang buat quiz ya. Berarti itu sekitar 14 ya. Kita tungguin berarti 7 orang lagi ya. 7 lagi teman-teman kita. Sekitar 7 lagi kita tunggu teman-teman. Baru kita mulai quiznya, oke? Mm-mm. Kita tunggu lagi ya teman-teman, bisa 2 menit, 3 Iya. menit lagi ya. Ayo teman-teman join ya. Supaya dapat hadiah teman-teman. Lumayan lah 100.000 pulsa ya, Kak Jonathan ya. Iya, lumayan banget Pemenang ya. kalau Renzo. Betul. Oke, bagus. Sudah ada 7, 8 sekarang. Itu mungkin ada yang keluar masuk karena nunggu ya. Kita kalau nunggu kita keluar dari ininya websitenya ke kick lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti waktu kalian kembali lagi udah bisa kok lanjut. Gimana Kak Jonathan? Masih berapa lama lagi kita kasih waktunya untuk mereka join? 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Ayo join. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, siap. Thank you ya yang udah join. Ada yang keluar. Itu kayaknya ke kick deh tadi. Either internetnya atau memang karena lagi nungguin aja tuh Kak Jonathan. Nggak apa-apa. Oh, oke. Nanti kalau udah mulai dia bisa balik lagi kok. Oke, jangan keluar dari itunya ya teman-teman. Jangan Iya. keluar dari website Kahoot-nya. Nanti ke kick. Nah, udah balik. Oke, sip. Oke. Mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Ya, Oke, boleh. silakan Kak Jonathan. Oke, siap ya teman-teman, aku mulai. Siap-siap Ini lomba teman-teman. cepet ya teman-teman. Ya. Oke, pertanyaan 1 nih, ada dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam proses lamaran kerja, teman-teman? Oke, dipilih ya, ada 10 detik. Kira-kira nih, apa nih yang benar? Nanti kita bisa lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ada berapa orang yang benar, berapa orang yang salah. Wah, oke. Gimana tuh Kak Jonathan? Oke. Ini jawabannya semua benar ya teman-teman. Yang tadi aku bilang, jadi CV, cover letter, sama portofolio itu diperlukan. Oke. Kita lihat Iren nomor 1 nih sekarang. Oke, selanjutnya teman-teman, pertanyaan nomor 2. Screening call, wawancara singkat untuk menentukan apakah kandidat memang memenuhi syarat yang telah ditentukan perusahaan. Benar atau salah, teman-teman? Wah, mantap. Hebat. Oke, bagus teman-teman. Semuanya benar. Keren. Oke, nomor 3 nih. Psikotes berfungsi untuk mencari keterampilan. Apakah itu benar atau salah nih teman-teman? Biru itu benar, merah itu salah. Ayo, silakan dipilih. Aku mau nanya game-pinnya berapa? Oh, ini. Yohanes game-pinnya, sorry. Oke, itu ya Yohanes. Oke, bagus teman-teman. Lebih banyak yang oh, salah. Justru lebih banyak yang salah ya. Iya, jadi psikotes itu berfungsi untuk mencari keterampilan ini salah. Yang benarnya apa tuh, Kak Jonathan? Yang benarnya tuh psikotes untuk mencari personality-nya sama karakteristik. Itu psikotes. Karakteristik dari orang ya? Iya, karakteristik dari orang tersebut. Itu teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Siapa nih yang nomor 1? Wah, Elisa sekarang yang nomor 1. Hebat. Oke, next. Nomor 4, teman-teman. Referensi kerja adalah sebuah rekomendasi yang diberikan oleh mantan perusahaan yang menunjukkan gajimu sebelumnya. Nah, kira-kira coba baca dengan baik ya, teman-teman.
Biru itu benar, merah itu salah. Kira-kira nih, benar atau salah nih? Kalimat berikut ini. Oke, gimana? Wah, salah ya teman-teman. Gimana Kak Jonathan? Nah, ini teman-teman, kenapa ini salah? Soalnya oleh mantan perusahaan yang menunjukkan kompetensi teman-teman semua, bukan menunjukkan gaji teman-teman. Kalau gaji teman-teman itu nggak berhubungan sama sekali ya sama surat referensi. Jadi mereka nggak akan referensiin gaji teman-teman semua, tapi mereka akan mereferensikan apa yang teman-teman lakukan di perusahaan sebelumnya, atau enggak apa yang teman-teman udah raih di situ. Oke ya teman-teman. Betul, gitu teman-teman. Oke, next ada perbedaan CV dan portfolio. Yang salah adalah, nah, gimana nih? Tadi ada yang nulis nggak? Tadi ada tuh di di presentasi yang aku sama Kak Jonathan bacain. Gimana teman-teman? Baca dengan baik ya, pilihnya. Wah, cuma satu doang nih, Zo. Hebat nih, yang benar nih. Siapa nih yang benar nih? Mantap. Gimana Kak Jonathan? Oke, kayak tadi yang aku bilang ya teman-teman, CV sama portofolio itu kelengkapan datanya beda, terus memberikan bukti itu beda. Jadi portofolio itu yang membutuhkan bukti, kalau CV itu tidak terlalu membutuhkan bukti, dan umum dan spesifik. Kalau CV itu sesuatu yang umum, dan kalau portofolio itu yang spesifik teman-teman. Tapi perbedaan struktur itu nggak ada hubungannya sama sekali, ya. Oke teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman? Yang ini, presentasi alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan kuliah. Benar nggak nih? Benar atau salah nih teman-teman? Kira-kira. Wah, oke. Lebih banyak yang benar ya di sini Kak Jonathan. Iya, betul. Oke, Hebat. next Oke, question. next. Wah, udah berubah lagi nih. Oke, ini berikutnya ya. Teman-teman baca dengan baik. Hati-hati milih jawabannya. Oke, mantap. Wah, hebat. Benar nih, Kak Jonathan. Banyakan bener ya. Ya, mungkin yang salah baca aja kali ya, Kak Jonathan ya. Iya, Kurang salah teliti ya. Betul. Iya, benar. Oke. Oke, next Nextnya teman-teman. nih. Tuh, ada contoh CV-nya lagi. CV yang baik tuh mempunyai apa tuh kira-kira? Baca hati-hati ya, teman-teman. Wah, hebat. Udah 6-1 ya. Mungkin salah baca lagi tuh, Kak Jonathan. Mungkin kurang teliti ya bacanya yang dua itu ya. Apa-apa, Iya. masih ada banyak guys Lisa, pertanyaan. ada Candy, sama Iren nih. Iya, hebat nih. Yang bertiga di atas nih. Kita Oke, ada 3 mungkin pertanyaan lagi teman-teman. Ya, 3 pertanyaan lagi tuh teman-teman. Evaluasi diri adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan gaji yang pantas. Nah, tuh kira-kira benar atau salah tuh teman-teman? Tadi ada tuh kayaknya ya. Kalau nggak salah ada ya Kak Jonathan ya di presentasi kita ya. Ada dong. Ada ya. Oke. Siap. Wah, bagus. Oke. Wah, kayaknya yang jawab salah ini satu orang keburu-buru kali ya. Kak Jonathan ya. Mau cepet-cepet dapat poin dia. Oke. Beberapa lagi nih, terakhir nih, tahap dalam proses lamaran kerja. Kecuali, tadi ada berapa tahap ya Kak Jonathan ya? Ada beberapa kalau nggak salah. Ada 8, betul. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Jangan lupa dibaca kecualinya ya. Gimana nih? Oke. Mantap. Oke. Satu lagi yang salah.
Nggak apa-apa teman-teman. Semangat, ayo. 2 lagi nih. Oke. Surat referensi pekerjaan didapatkan dari, nah kayaknya tadi nih, kalau nggak salah paling terakhir nih kita ada bahas juga nih. Ya Kak Jonathan ya. Nah, kira-kira, wah oke, hebat. Udah banyak nih yang benar terus nih Kak Jonathan kayaknya. Iya, keren. Elisa, Nah, pertanyaan Candy. terakhir, Ya. teman-teman. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih, bagaimana Teman-teman menentukan harus gaji yang urutkan nih. kamu pantas dapatkan? Ayo. Gimana Teman harus teman-teman? ya harus mengurutkan dari yang Nah, pertama. urutkan. Yang mana nih? Ini Pertama, jarang kedua, digerakin gitu ke atas bawahnya Iya, gitu. digerakin. Jadi urutin dari pertama sampai akhir. Ini poinnya banyak ya teman-teman. Jadi hati-hati. Ya. Wah, 77-nya salah. mungkin kecepatan kali tadi Iya. waktunya ya. Jadi Iya. coba Kak Jonathan jelasin Anggap dulu aja- nih gimana nih stepsnya. Anggap aja pertanyaan ini nggak ada ya teman-teman, karena semuanya salah juga. Nggak apa-apa. Oke, oke. Ya? Kirain tadi itu milih salah satu, makanya langsung disubmit. Oh, Iya sama, kirain pilih salah satu. iya nggak apa-apa. Iya nggak Elisa. apa-apa teman-teman. Oke, it's okay. Oke, kita lihat ya. Wah, pemenangnya ada Elisa, Candy, dan Kak Alsiswanto ya. Wah, terima kasih teman-teman udah join quiznya. Thank you. Aku catat dulu ya. Udah Kak Jonathan, udah aku foto, udah aku screenshot kok pemenang-pemenangnya. Nanti Oke, udah ya. ditunggu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman yang hadiahnya. teman-teman yang belum menang, jangan kecil Masih hati. ada minggu depan. Minggu depan kita akan adain lagi ya teman-teman. Akan adain sesi seperti ini lagi dan juga ada quiz lagi dengan hadiah juga. Jadi teman-teman datang ya. Ya kenapa Pak? Yang itu yang ketiga itu dinaikin kasih ke yang keempat boleh nggak? Oh boleh Kak, boleh. Yang keempat gimana cara lihatnya ya? Di HP teman-teman kalau nggak salah masih ada deh tulisannya yang Oh iya. keempat. Ada tulisannya nggak? Yang keempat siapa ya Kak teman-teman? Ada yang bisa baca nggak? Oh sebentar Nggak ya kelihatan, teman-teman. Kak. Sebentar ya Nggak teman-teman. ada, Kak. Oh nggak ada ya? Coba iya di situ Kak Jonathan. Bisa jadi ada. Oh iya situ. Nah itu 3 keempat Iren berarti. Iren aja berarti, Kak. Iren ya berarti ya Kak. Oke, Kak, sip. Oke, berarti yang satu Elisa, Candy, kedua baru Iren ya, yang ketiga. Oke, thank you Kak. Berarti thank you ya teman-teman udah ikut quiz kita. Ada yang nge-cheat katanya. Mungkin minggu depan ada teman aku, Kak Kezia sama Kak William, nanti yang akan jelasin lagi untuk minggu depan. Jadi tunggu ya teman-teman, kita join lagi minggu depan. Ada ketemu lagi sama kita-kita. Oke, teman-teman. Kak Jonathan. Thank you ya udah ikut. Senang bisa ketemu teman-teman semua, kenal teman-teman semua. Diharap teman-teman buat datang lagi ya untuk minggu depan. Kita ada sesi lagi, oke? Oke, iya. Thank you ya teman-teman yang udah join. Mungkin sekarang udah bisa leave atau mau doa penutup dulu Kak Jonathan ya? Iya boleh. Aku doa dulu ya teman-teman. Ya, silakan. Aku akan memimpin dalam Kristiani, teman-teman bisa berdoa dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami telah selesai meeting dan thank you Tuhan, meetingnya berjalan dengan lancar. Tolong pertemukan kami lagi pada minggu depan ya Tuhan, supaya kami bisa belajar dan juga kami bisa have fun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.